Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Karno penuhi panggilan KPK terkait kasus korupsi pendirian Bank Banten. Serta informasi dari mancanegara mengenai hubungan Arab Saudi dan Iran yang kian memanas. Sama saya Samarsa, inilah Berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita pertama, sidang sengketa pilkada yang digelar di Mahkamah Konstitusi berjalan tertib dan lancar. Sebanyak 300 lebih personil kepolisian daerah Metro Jaya diturunkan untuk mengamankan jalannya sidang yang dimulai tanggal 7 sampai 18 Januari 2016. Sebanyak 300 personil diturunkan dalam berbagai unit oleh kepolisian daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya untuk mengamankan sidang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dan Mahkamah Konstitusi. Budi Ahmad Johari selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi mengatakan, penjagaan dilakukan di dalam ruangan sidang, di dalam gedung Mahkamah Konstitusi maupun di luar gedung. Mahkamah Konstitusi menyerahkan kewenangan penuh terhadap Polda Metro Jaya untuk urusan pengamanan. Sudah punya kerjasama MOU dengan kepolisian. Tentu pengamanan itu kan core bisnisnya dari kepolisian. Kami kerjasama dengan kepolisian. Kepolisian sudah menugaskan unit-unit yang ada di kepolisian untuk membantu di Mahkamah Konstitusi, baik itu di dalam gedung MK maupun juga di luar. Ya. Kalau yang ada yang langsung attach ke MK itu sekitar 200, tetapi kan itu juga ada yang di luar-luar Mahkamah Konstitusi. Itu sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Kepolisian yang menentukan berapa perlunya personel yang diperbantukan, tentu setelah melihat menganalisis berbagai data yang kami sampaikan ataupun yang dipunyai oleh kepolisian sendiri. Sidang pendahuluan hari pertama terlihat aman dan tertib. Para personil yang bertugas terlihat sigap dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Debbie Novia, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Melalui sidang pendahuluan Pilkada 2015 yang digelar Mahkamah Konstitusi, calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik mengajukan gugatan pada pasangan calon yang terpilih sebagai gubernur. Sebanyak 600 pelanggaran ditemukan dalam Pilkada serentak kemarin. Dalam sidang pendahuluan ini, calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik dengan nomor urut 2 menggugat calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan nomor urut 1. Menurut Husnul Huluk selaku pemohon dalam sidang ini, calon Bupati dengan nomor urut 1 telah melakukan banyak kecurangan, diantaranya pembiayaan perjalanan Wali 5 dengan adanya perintah untuk memilih, mengumpulkan dan menggerakkan pejabat birokrasi dan sejumlah kecurangan lainnya. Macam-macam karena mereka itu incumbent, jadi jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada sudah sering mengumpulkan kepala desa, camat, kemudian bagian kesra, kemudian juga memobilisasi dengan dalih Wali 5, tetapi di situ juga ada perintah untuk mencoblos, memilih, bahkan beberapa ratusan kiai tokoh itu diumrohkan dan di daerah sana itu dibaiat supaya besok memenangkan segala, dan itu dilakukan betul-betul tersistem. Belum lagi aparat-aparat dari SKPD maupun dari pihak kepala desa itu juga dikerahkan. Bahkan juga dilakukan upaya yang paling besar adalah money politik yang hampir di seluruh, dan kita punya bukti hampir di semua desa ada. Selain itu, Ibnu Sina Chandra Negara menjelaskan kecurangan yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik dengan nomor urut 1 berjumlah 600 kecurangan. Dan satu alat bukti bisa merepresentasikan 10 kecurangan sehingga bisa mencapai 6.000 kecurangan. Namun ia menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencermatinya. Alat bukti untuk di Gresik adalah berjumlah 600. Artinya kalau dikalkulasi dengan jumlah alat bukti yang ada, satu alat bukti itu merepresentasikan bisa sampai 6.000. Bisa 6.000 kecurangan kalau dikuantitatifkan. Akan tetapi mungkin
itu adalah suatu penilaian kuantitatif yang sepihak, perlu Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembuktian ke depannya. Tujuan tuntutan ini ialah untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik dengan nomor urut 1 dan memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan dirinya dan pasangan calon wakil bupati dengan nomor urut 2 yang menjadi bupati dan wakil bupati Gresik. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi gelar 147 sidang perkara sengketa pilkada yang dimulai tanggal 7 Januari kemarin, yang meliputi 141 kasus bupati dan wali kota, serta 6 kasus gubernur di seluruh daerah di tanah air. 147 sidang perkara sengketa pilkada dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi sejak Januari 2016. Sidang pendahuluan dilakukan 3 hari hingga Senin 11 Januari 2016 untuk mendengar gugatan yang diajukan oleh pemohon. Dilanjutkan dengan sidang tanggal 12 hingga 14 Januari untuk mendengarkan jawaban termohon, yaitu pihak KPU dan pihak terkait, yaitu pasangan calon yang dimenangkan oleh KPU tersebut. Dan di tanggal 18 Januari akan dilaksanakan putusan sidang sela atau dismisal untuk mengetahui perkara yang akan lanjut ke pemeriksaan persidangan ataupun dieliminasi di hari itu. Budi Ahmad Johari selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi mengatakan, hanya perkara yang memenuhi persyaratan formal yang dapat melanjutkan perkara ke sidang selanjutnya. Persyaratan formal yaitu legal standing, tenggang waktu permohonan pengajuan, dan hal lainnya yang akan dipertimbangkan secara matang oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi mendengar ketiga pihak itu, baik itu pemohon, termohon, KPU, dan pihak terkait, pada tanggal 18 kita akan mengadakan sidang pembacaan putusan sela atau putusan dismisal. Nah, dengan putusan dismisal itu nanti akan diketahui mana yang bisa lanjut ke pemeriksaan persidangan, artinya mereka-mereka yang memenuhi persyaratan formal itu akan dilanjut ke pemeriksaan persidangan, mendengarkan saksi-saksi dan sebagainya. Sementara yang tidak memenuhi persyaratan formal itu akan dieliminasi, tidak akan dilanjutkan proses persidangannya dan dianggap selesai pada tanggal 18 Januari nanti. Selain itu, Budi pun menyebutkan salinan permohonan yang sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi didistribusikan kepada KPU dan pihak terkait. Mahkamah Konstitusi pun bersikap transparan dengan menyertakan berkas perkara yang bisa diunduh di website Mahkamah Konstitusi dan bisa dilihat siapapun. Debbie Novia, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Sebanyak 147 perkara telah digelar melalui sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Jika sengketa ini tidak diteruskan, maka Komisi Pemilihan Umum akan menindaklanjuti dengan membuat penetapan pasangan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan untuk 147 perkara sengketa Pilkada 2015 lalu. Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidang pendahuluan untuk 53 perkara. Pada sidang perdana ini, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Arief Budiman, Komisioner KPU menjelaskan, jika keputusan Mahkamah Konstitusi tidak meneruskan sengketa ini, maka KPU akan menindaklanjuti dengan membuat penetapan pasangan calon terpilih. Tentu kita tunggu putusan mahkamah ya. Kalau memang sengketa itu sudah tidak diteruskan lagi, maka KPU akan menindaklanjuti dengan membuat penetapan pasangan calon terpilih. Tetapi kalau masih diteruskan setelah tanggal 18 nanti putusan sela itu, ya kita harus tunggu sampai putusan inkrahnya. Menurut Arief, pengajuan gugatan ini hak semua pihak yang merasa keberatan dengan hasil Pilkada serentak September 2015 lalu. Hanya saja menurutnya, seandainya ada masalah saat pencalonan, seharusnya diselesaikan pada saat pencalonan. Sedangkan jika ada masalah penghitungan suara, juga seharusnya diselesaikan saat penghitungan suara. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Gubernur Banten Rano Karno penuhi panggilan KPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Gubernur Banten Rano Karno penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Pemprov Banten 2016, khususnya dalam pendirian Bank Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Banten Rano Karno atas kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Pemprov Banten 2016 berhubungan dengan pembangunan bank di Banten. Pemain sidul anak sekolahan ini datang ke KPK dikawal oleh beberapa ajudan sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Rano Karno akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait pendirian Bank Banten hingga terjadi aksi suap antara anggota DPRD Banten dengan pengusaha. Saat dikonfirmasi, Rano Karno mengakui jika kedatangannya ini berkaitan dengan persoalan pendirian Bank Banten. Bank Banten merupakan amanah dari Peraturan Daerah Provinsi Banten. Meski belum memiliki bank sendiri, Rano akan berusaha untuk mewujudkan semua itu. Namun saat ini pendirian Bank Banten ditunda. Diketahui, Gubernur Banten Rano Karno sempat dijadwalkan pemeriksaan pada 29 Desember 2015 lalu. Namun jadwal itu diulang karena Rano Karno saat pemanggilan berada di luar negeri. Perlu diketahui kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di sebuah restoran di kawasan Serpong, di mana hasil dari OTT tersebut KPK berhasil menangkap sejumlah orang, diantaranya 2 orang anggota DPRD Banten yakni SM Hartono asal Partai Golkar dan Tri Satya Sentosa serta Dirut Banten Global Development Riki Tampinongkol. Selain mengamankan sejumlah orang yang diduga tengah melakukan praktik suap menyuap, penyidik KPK juga berhasil mengamankan $11.000 Amerika dan uang pecahan rupiah sebanyak 60 juta rupiah. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 pada Kamis siang. Luhut menyarankan agar KPK terus aktif menangani tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru. Dalam pertemuan ini ada hal penting, diantaranya KPK harus fokus kepada tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Luhut yang juga sebagai ketua tim TPPU mengatakan, selain penindakan kasus korupsi, Luhut juga membicarakan dengan pimpinan KPK terkait penunggak pajak. Sebab penunggak pajak harus diburu sampai dimanapun, karena hingga kini nilai tunggakannya di atas ratusan triliun. Dengan kerjasama antara KPK dan tim TPPU diharapkan bisa menyelesaikannya. Luhut menegaskan, dalam upayanya untuk meningkatkan pembayaran pajak, tim TPPU yang dipimpinnya akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum termasuk KPK. Sebagai ketua TPPU juga ketua tim pencucian uang, melihat banyak masalah-masalah dana yang masih bisa untuk ditingkatkan membayar pajak. Jadi kerjasama nanti antara TPPU dengan KPK dan juga dengan Dirjen Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak itu bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kita sama tahu mungkin hampir sekian puluh ribu triliun yang belum bayar pajak. Diketahui tim Komite TPPU dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Pada Perpres tersebut, disebutkan yang menjabat sebagai ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan tidak ikut campur mengenai rencana reshuffle Kabinet Jilid 2. Dirinya menilai urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle Kabinet Jilid 2 terus ramai dibicarakan, terutama saat masuknya Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah. Ditambah pula dengan adanya penilaian kinerja yang dikeluarkan Menteri Pan RB Yudi Krisnandi. Mengenai hal ini,
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan dirinya tidak ikut campur mengenai rencana reshuffle Kabinet Jilid 2 karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga menegaskan dirinya adalah Ketua MPR yang mengerti hukum tata negara dan aturan sehingga semua kewenangan ada pada keputusan Presiden. Itu hak Bapak Presiden ya. Nah, saya ini Ketua MPR, ngerti hukum tata negara, ngerti aturan. Ya, Presiden terpilih itulah yang memiliki kewenangan, memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantu-pembantunya. Karena kewenangan ada di pundak Presiden sebagai mandataris yang dipilih oleh rakyat. Selain itu, ia juga mengatakan offset jika ada pengurus PAN yang menanggapi penilaian kinerja kabinet. Ia menyarankan penilaian internal kabinet dilaporkan pada Presiden, bukan disampaikan pada publik agar tidak menimbulkan perasaan tidak enak satu sama lain. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan akan tetap konsisten di luar kabinet bersama Koalisi Merah Putih, meskipun Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan PKS masuk dalam jajaran kabinet. Isu reshuffle kabinet masih hangat dibicarakan. Sejumlah nama-nama mulai bermunculan, dan dari nama-nama itu ada pula tokoh dari partai yang berada di luar pemerintahan. Tak hanya dari partai koalisi yang dipanggil, partai koalisi di luar pemerintahan pun dipanggil untuk mengajukan kandidat. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Muhammadiyah, Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan. Kami punya komitmen di KMP, ya. Karena itu kami tidak bisa bergerak sendirian, tidak bisa kami, ya. Kami berkomitmen. Ya, kalau kami hanya sendirian ditawari, kami tidak akan membuat keputusan kecuali kami bersama KMP. Dan posisi kami seperti kemarin saya sampaikan kepada Pak Jokowi, justru sebetulnya beda posisi itu justru membuat kita bisa saling komplementer. Ya, Presiden di pemerintahan, kami di luar, itu menurut saya jauh lebih baik untuk membuat kerjasama sinergi yang saling melengkapi. Begitu. Sohibul juga menjelaskan PKS di bawah kepemimpinannya berkeyakinan untuk tetap menjadikan PKS partai dakwah yang kokoh untuk melayani bangsa. Sebagai partai dakwah, PKS tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu PKS akan berkontribusi untuk bangsa dengan bekerja sama dengan semua elemen baik regional maupun internasional. Arina Nurrohma, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Sejumlah permasalahan politik Indonesia cukup banyak di tahun 2015. Untuk itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menghimbau harus adanya perbaikan politik di tahun 2016. Semua kekuatan politik di Indonesia itu betul-betul bisa mengaplikasikan penghikmatannya untuk membela sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Rakyat akan mencintainya. Nah, sekarang ini kan rakyat kehilangan trust. Saya sampaikan juga ke teman-teman PKS, rakyat kehilangan trust terhadap institusi politik, terhadap DPR, sampai menyentuh angka 36% gitu kan. Maka saatnya ada kekuatan-kekuatan politik gitu dari partai politik termasuk PKS dan teman-teman DPR yang masih memiliki idealisme untuk artikulatif kembali membangun marwah gitu ya, marwah politik, marwah DPR sebagai representasi dari aspirasi rakyat. Dan saya yakin 2016 ini harus jadikan titik tolak bagi perpolitikan Indonesia yang jujur, yang lurus, dan berani mempertaruhkan kalkulasi-kalkulasi politik jangka pendek, tapi untuk kepentingan bangsa dengan orientasi politik masa depan. Saya yakin partai politik dan para anggota DPR sekarang ini sebenarnya dari segi kekuasaan sudah memperoleh apa saja yang dimiliki, dihendaki. Tinggal gunakan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia yang lebih berkemajuan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Berita internasional terkait ketegangan hubungan Arab Saudi dan Iran kian memanas akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Memanasnya sengketa Arab Saudi dengan Iran membuat negara-negara Timur Tengah lainnya ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Aksi anarkis demonstran Iran mendapat tanggapan yang amat serius dari negara-negara Timur Tengah. Berikut ulasannya untuk Anda. Senin 4 Januari lalu, Menteri Bidang Media Kerajaan Bahrain Isa Al-Hamadi memberi pengumuman bahwa Bahrain akan segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Hal ini terkait dengan perlakuan anarkis demonstran Iran yang menyerbu kedutaan Arab Saudi Minggu dini hari. Di hari yang sama, Republik Sudan memberikan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Sudan yang berisi menanggapi serangan barbar ke kedutaan Arab Saudi di Teheran serta konsulatnya di Mashhad. Pemerintah Sudan mengumumkan pemutusan cepat hubungan diplomatik dengan Republik Iran. Sedangkan Uni Emirat Arab berlanjut mengurangi hubungan kerjasamanya dengan Iran dan hanya akan fokus dengan hubungan bisnis di antara kedua negara saja. Uni Emirat Arab telah memanggil banyak dari duta-dutanya di Iran untuk kembali ke kerajaan sebagai bentuk pengurangan kerjasama antar kedua negara. Tim TV-mu memberitakan. Pemirsa, memanasnya hubungan diplomasi Arab Saudi dan Iran mengakibatkan kenaikan 2% harga minyak dunia. Untuk itu, Salim Segaf Al-Jufri selaku mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman menghimbau agar Arab Saudi dan Iran segera menyelesaikan konflik. Harga minyak melambung seiring memanasnya hubungan Arab Saudi dengan Iran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dunia. Harga minyak mentah naik dari 3%, harga sebelumnya hanya 38,10 US dollar per barel, artinya harga naik sekitar 2%. Minyak mentah dari Amerika Serikat naik lebih dari 2% menjadi 37,81 US dollar per barel. Menyikapi permasalahan ini, Salim Segaf Al-Jufri selaku mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengatakan, semoga ketegangan segera mereda. Salim menghimbau pemerintah Indonesia untuk membantu proses-proses peredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran yang memiliki populasi penduduk cukup besar. Sedangkan yang diuntungkan atas konflik ini adalah para pengusaha minyak dunia. Kita berharap ketegangan ini semakin reda. Itu kita berharap. Kita berharap juga mudah-mudahan Indonesia bisa berperan ya. Karena kalau sampai ketegangan ini semakin meluas, semakin meningkat, juga yang dirugikan adalah umat Islam. Ya, dua negara Muslim yang jumlah populasi penduduknya cukup besar. Ya, sekali lagi saya berharap agar pemerintah Indonesia pun bisa melakukan langkah-langkah yang membuat suasana cooling down. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak Presiden pasti sudah memikirkan hal-hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti yang diuntungkan ya pedagang-pedagang minyak yang sudah menyimpan stok yang sekian banyak, ya mereka yang akan diuntungkan. Dan pasti yang dirugikan ya negara-negara yang pengimpor minyak juga, termasuk kita di Indonesia. Salim berharap negara Islam bersatu padu. Banyak yang tidak menginginkan Islam bersatu, untuk itulah banyak negara Arab yang terpecah-pecah. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar harus memberikan peran besar dan memberikan contoh Islam yang sejuk dan moderat. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita dalam negeri, pemirsa, Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung penuh Rakernas Majelis Pelayanan Sosial atau MPS Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Zulkifli Hasan juga mensinergikan sosialisasi 4 pilar pada Rakernas tersebut. Majelis Pelayanan Sosial atau MPS Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan audiensi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara 3 MPR RI. MPS menyampaikan mengenai Rakernas serta pentingnya peningkatan pelayanan pada lansia, mengingat saat ini lansia menjadi komoditi dan investasi dari luar yang membangun rumah-rumah untuk orang tua. Zulkifli Hasan mendukung penuh program MPS, sehingga MPS juga perlu mengupgrade atau meningkatkan agar tujuan sosialnya dapat menampung orang-orang tua yang tidak berdaya. Ia juga memberikan sumbangsinya pada Rakernas MPS April mendatang dengan mengadakan sosialisasi 4 pilar. Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah penting untuk mengupgrade ya, agar tujuan sosialnya itu menampung orang-orang tua yang tidak berdaya, bukan orang yang kaya dititip. Itu bukan budaya kita kan. Zulkifli Hasan mengetahui program sosial dari MPS sangat banyak.
sehingga ia juga mendukung dan melakukan kerjasama lainnya, yaitu akan adanya sosialisasi menghargai orang tua bersama kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kesehatan untuk melayani lansia dengan baik. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TV-mu. Bersama saya Isam Marsha dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.